Anda pernah kan minta tolong temen buat nitip beli sesuatu atau urus apa gitu? Nah, ternyata ya tindakan super sederhana itu punya nama. Dan nama itu penting banget dalam sistem keuangan global. Wakalah. Yuk kita bedah bareng konsep kuno ini dan kita lihat gimana dia bisa dibilang secara diam-diam membentuk dunia perbankan modern kita. Oke, jadi begini perjalanannya. Kita akan lihat bareng-bareng dalam 5 langkah. Pertama, apa sih wakala itu? Terus kita mundur dikit, lihat landasan klasiknya dari mana. Habis itu kita pelajari pilar-pilar pentingnya. Nah, yang seru, kita akan lihat gimana bank modern pakai ini. Dan terakhir, kita sentuh sedikit soal tantangan-tantangan yang ada. Oke, bagian pertama. Apa itu wakalah? Nah, sebelum kita pusing sama istilah-istilah hukum yang ribet, coba deh lupakan dulu semua itu. Anggap aja wakalah itu ya cara yang lebih formal untuk melakukan sesuatu yang kita semua udah sering banget lakuin setiap hari, yaitu mendelegasikan tugas. Pernah kan ya minta tolong temen, tolong beliin kopi dang, atau titip ambil paket gue ya. Hal-hal sepele kayak gitu. Nah, sadar atau nggak sadar, pada saat itu juga Anda sebenarnya lagi mempraktikkan inti dari konsep wakalah. Jadi, inilah dia esensinya. Kalau kita lihat secara formal, wakalah itu sebuah kontrak. Kontrak di mana Anda yang disebut muwakil itu nunjuk orang lain. Nah, dia ini wakilnya atau agennya buat ngerjain tugas tertentu atas nama Anda. Jadi intinya, ini semua soal pendelegasian, perlindungan, dan perwakilan. Oke, terus konsep ini asalnya dari mana sih? Kok bisa ada? Yuk, kita mundur sejenak ke masa lalu. Kita mau lihat gimana landasan-landasan klasiknya, terutama dari sisi agama, yang ngasih kekuatan dan struktur ke kontrak ini. Dan ternyata, ya contohnya itu ada langsung di dalam Al-Quran loh. Kalau kita lihat kisah Ashabul Kahfi, di situ ada perintah yang jelas banget. Kirim salah satu dari kalian bawa uang perak ke kota buat beli makanan. Nah, ini kan pendelegasian tugas yang murni. Bener-bener contoh klasik dari wakalah dalam praktek. Nggak cuma itu, praktik ini juga dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad. Beliau pernah loh mendelegasikan pembayaran utang ke orang lain. Jadi ini nunjukin kalau tindakan mewakilkan tugas ini tuh bukan sesuatu yang baru. Ini punya akar yang ya kuat banget dalam tradisi. Dan legitimasinya bukan cuma dari kitab suci aja. Ada juga yang namanya ijma. Apa itu? Itu konsensus, kesepakatan bulat dari para ulama. Mereka semua setuju kalau pendelegasian itu kunci supaya masyarakat bisa jalan. Ya masuk akal banget kan? Mana mungkin kita bisa ngerjain semuanya sendirian? Baik, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Biar sebuah perjanjian wakalah itu sah, ada 4 pilar atau komponen inti yang wajib ada. Yuk kita lihat satu persatu apa aja itu. Oke, 4 pilar itu adalah pertama, ada muwakil. Ini orang yang ngasih tugas. Kedua, ada wakil. Nah, ini agen yang ngerjain tugasnya. Ketiga, ada muwakal fih. Ini adalah tugasnya itu sendiri dan ini harus jelas, harus spesifik. Terakhir yang keempat, ada sihot atau gampangnya ya, kontrak atau kesepakatannya itu sendiri. Ada serah terima. Tentu aja ada syarat-syarat lainnya, misalnya dua-duanya harus cakap hukum, tugasnya juga harus sesuatu yang legal. Nah, sekarang kita lompat ke masa kini. Pertanyaannya, emang konsep sekuno ini masih relevan? Jawabannya banget. Ternyata, kontrak yang kelihatannya sederhana ini justru jadi tulang punggung dari puluhan produk keuangan syariah modern. Serius, Anda mungkin gak sadar sama sekali. Tapi wakalah ini tuh ada di mana-mana dalam dunia perbankan syariah. Dia itu kayak mesin yang bekerja di balik layar yang bikin berbagai layanan yang mungkin kita pakai sehari-hari itu jadi mungkin. Coba deh kita lihat beberapa contohnya. Ambil contoh layanan payroll. Perusahaan jadi muwakil dan bank jadi wakilnya yang ditugasin bayar gaji karyawan. Atau waktu importir pakai letter of credit. Sama aja, bank jadi agennya untuk bayar eksportir. Bahkan saat kita bayar tagihan listrik atau air lewat bank, itu juga wakalah. Dari hal-hal kecil sampai pembiayaan sindikasi raksasa buat proyek-proyek besar, prinsipnya ya itu juga. Fleksibel banget kan? Tapi, tentu aja ya, namanya juga mengadaptasi aturan kuno ke sistem keuangan modern yang super kompleks, itu nggak gampang. Nggak semudah membalikan telapak tangan. Ada tantangan-tantangan dan perdebatan penting yang muncul di sini. Salah satu perdebatan paling utama itu soal peran si agen. Dalam hal ini, bank. Sebenarnya bank ini posisinya apa? Apakah dia cuma sekedar jadi kurir yang tugasnya ya cuma ngikutin instruksi? Ini yang disebut niabah. Atau dia bertindak lebih kayak manajer investasi yang punya wewenang buat ambil keputusan terbaik. Ini yang disebut wilayah.
Nah, perbedaan ini kelihatannya simpel, tapi dampaknya fundamental banget. Tapi, tantangan yang paling besar, yang paling bikin pusing, itu muncul waktu ada dua hal yang digabungin. Pertama, bank bertindak sebagai agen dan dia dapat upah atau fee. Ini namanya wakalah bil ujroh. Nah, di saat yang bersamaan, bank juga ngasih pinjaman atau kord buat memfasilitasi transaksi yang sama itu. Nah, disinilah masalahnya mulai rumit. Kenapa jadi rumit? Jawabannya satu, prinsip inti anti riba. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal yang intinya bilang setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Jadi coba bayangin, kalau bank ngasih pinjaman, terus di saat yang sama dia juga mungut fee dari transaksi yang dibiayai pinjaman itu, nah ini bisa-bisa dianggap si bank ngambil keuntungan dari pinjaman yang dia kasih. Ini area yang sangat sensitif. Nah, untuk ngapasin ini, regulator bikin aturan main yang ketat. Aturannya begini, fee atau ujrah untuk layanan keagenan itu harus flat, harus nominal tetap. Misalnya ya udah 50.000, titik. Nggak boleh dalam bentuk persentase dari nilai pinjaman. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk misahin secara tegas antara upah karena kerja dan keuntungan dari minjemin uang. Tapi, jujur aja di dunia nyata, ngejaga garis pemisah ini supaya tetap jelas itu tantangannya besar banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas, pertanyaan besarnya. Seiring dunia keuangan yang terus berevolusi, terus berubah, gimana caranya kita bisa mengadaptasi prinsip-prinsip kuno ini untuk dunia modern, tapi tanpa kehilangan jiwa atau esensinya? Gimana caranya kita menjaga semangat keadilan di dalamnya tetap hidup di tengah semua kompleksitas zaman sekarang? Ini adalah sebuah tantangan yang terus-menerus kita hadapi bersama.